cari tempat yang tidak ada yang lihat, sembelih ayam itu di situ, anak ayam itu. Bertebaranlah santri ini mencari tempat yang dipesan kiai tadi. Cari tempat yang tidak ada yang lihat. Ada yang masuk ke dalam gua, gelap, tengok kiri kanan tidak ada orang, potong anak ayamnya. Ada yang cari semak belukar, noleh kiri kanan tidak ada orang, potong. Ada yang naik ke gunung tinggi, ada yang ke tepian sungai, macam-macam. Alhasil pada waktu yang ditentukan berkumpullah ke 40 santri ini. Bagaimana? Tanya Pak Kiai kita. Lapor Kiai, sudah kami sembelih semua. Sudah semua, sudah. Majulah santri yang satu ini, yang dapat perhatian lebih ini. Saya Kiai, kenapa? Saya tidak bisa menyembelih anak ayam yang Kiai berikan tadi. Kenapa? Kenapa tidak kau sembelih? Tadi waktu mau berangkat Kiai pesan, cari tempat yang tidak ada yang lihat, sembelih anak ayam itu di sana. Saya sudah berusaha Kiai. Saya pergi ke gunung yang tinggi, ke lembah yang curam, ke semak belukar, ke hutan belantara, ke dalam gua bahkan. Tetapi kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada, Allah tetap melihat Kiai. Saya tidak bisa menyembelih anak ayam ini seperti pesan Kiai tadi. Kiai senyum lalu menghadapi 39 santri yang lain. Nah, kau tahu kan kenapa dia lebih istimewa dari kalian semua? Dia punya etika otonom. Dia merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Tengoklah dalam upaya memberantas korupsi di negeri ini. Berapa banyak tim yang sudah kita bentuk, berapa banyak operasi yang sudah kita lancarkan. Entah yang namanya operasi kilat, operasi Raja Wali, operasi Halilintar, operasi Gledek. Tim ini, tim itu, tim ini, tim itu. Ketika terbentur gunung, timnya bubar, operasinya selesai. Sementara korupsi tetap berjalan. Mari kita kembali kepada nurani. Dalam kondisi negara kita terpuruk, ekonomi kita begini rupa, 60% rakyat kita hidup di bawah garis kemiskinan. Masih bisakah kita menyalahgunakan jabatan untuk kekayaan pribadi? Masih maukah kita memperkaya kelompok sendiri dengan menyia-nyiakan rakyat banyak? Masih tegakah kita bermain-main dengan hukum? Kita tahu sesuatu itu benar tapi terus kita injak. Kita tahu sesuatu itu salah tapi terus kita kerjakan. Kita tahu sesuatu itu benar tapi kita tidak berupaya membelanya. Benar kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan sebuah doa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar. Berikan kami kemampuan, kekuatan, kemauan untuk membela, mengikuti yang benar itu. Tunjukkan juga kepada kami bahwa yang salah itu salah. Berikan kami kekuatan, keberanian, kemampuan, kemauan untuk menjauhi yang salah itu. Ini artinya apa? Banyak orang tahu sesuatu itu benar, tapi dia tidak berdaya mengatakan itu benar. Dia tidak punya kekuatan untuk membela yang benar. Dia tidak punya kemauan untuk menyampaikan yang benar. Sebagaimana banyak juga orang tahu sesuatu itu salah, batil, zalim, tidak benar, inkonstitusional. Tapi dia tidak punya daya, kekuatan dan kemampuan untuk menghindari yang tidak benar itu. Yang terjadi kemudian di masyarakat adalah kerancuan. Bisa saja terjadi yang benar dianggap batil, yang batil menjadi hak, yang halal dikatakan haram, yang haram menjadi halal, atau setidaknya disamarkan. Kerancuan nilai ini membuat masyarakat
menjadi tidak menentu. Oleh sebab itu, keberpihakan kepada yang lemah seperti dianjurkan dalam hadis ini. Wa rahimat dhaif, orang yang bersifat kasih sayang kepada orang-orang yang lemah. Selain ada pula versi hadis Nabi yang menyatakan irhamu salasatan minan nas, kasihanilah 3 macam manusia. Dikasihani siapa? Pertama, azizan zalla, orang terhormat yang jatuh hina, pejabat tinggi yang pensiun, terkena post power syndrome. Itu kalau tidak kuat mentalnya, mengalami semacam frozen emotional attitude. Dan itu yang masih menghinggapi para birokrat kita sekarang. Dengar mau ada mutasi, gerasak gerusuk, cari orang pinter, cari embah. Sholatnya masih menghadap Allah, tapi urusan kayak begini, cari orang pintar, cari embah. Jadi iyyaka na'budu wa embah nasta'in. Ini kan tidak konsisten, mukhtalid, mencampur aduk yang hak dengan yang batil. Akhirnya segala macam cara diusahakan. Dia merawat jabatannya bukan dengan prestasi kerja yang baik, bukan dengan kondite karena memang melaksanakan tugas dengan sebagaimana mestinya, tapi banyak melakukan nyenangi atasan, suap sana, semir sini, semur situ. Azizan zalla, orang terhormat yang jatuh hina, terkena post power syndrome, tidak sadar hidup ini kok cuma nunggu giliran kan. Ada saat datang, ada waktu pergi, ada hari lahir, ada saat kembali, ada waktu dilantik, ada saat menyerahkan jawatan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu kami putar di antara manusia. Apa yang kekal? Yang tetap adalah perubahan. Perubahan itulah yang tetap itu. Ini yang pertama. Yang kedua, ghaniyan qad iftaqara, orang kaya yang jatuh miskin. Ini kalau tidak kuat mentalnya bisa gila. Hidup serba ada, sama dengan pejabat tinggi. Datang dihormati, kemana-mana dikawal, tiba-tiba pensiun nongkrong di warung Tegal nggak ada yang negor. Kalau tidak kuat mentalnya, dia bisa sableng. Orang kaya yang jatuh miskin, biasa hidup serba ada, serba mewah, serba wah. Tahu-tahu dihadapkan oleh kenyataan dia tidak punya apa-apa. Dia bukan apa-apa. Itulah sebabnya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan sebuah ucapan sekadar saat kita menghadapi musibah. Itu kesadaran batin yang paling tinggi dari seorang muslim. Segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Kalau satu saat saya harus melepaskan jabatan yang saya senangi, kenapa harus berat? Bukankah ketika terlahir dahulu tidak ada jabatan yang saya bawa? Kalau saya harus melepaskan harta yang saya miliki, kenapa saya harus berat? Bukankah ketika terlahir ke dunia ini tidak sesen pun uang yang saya bawa? Innalillah, segalanya dari Allah, segalanya akan kembali juga kepada Allah. Kesadaran moral yang paling tinggi, segalanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Lalu orang ketiga yang perlu dikasihani, kata Nabi, faqihan yal'abu bihil juhal, ahli fikih, ahli hukum, ngerti syariat, tapi dipermainkan oleh orang bodoh yang kebetulan punya uang dan kekuasaan. Dan uang serta kekuasaan itulah yang jadi sponsor. Tolong carikan dalil supaya ini kelihatannya halal, paling tidak haram-haram dikit lah. Sibuklah si ahli fikih buka kitab, carikan dalil untuk menghalalkan yang haram itu. Tolong carikan alasan supaya ini boleh. Sibuk menurunkan kitab untuk memberikan legitimasi terhadap kebatilan. Orang ahli fikih yang dipermainkan oleh orang bodoh yang punya uang dan kekuasaan. Inilah realitas. Sehingga benar kalau Nabi mengatakan sebaik-baik umara adalah yang mendekati ulama. Sejelek-jelek ulama yang mendekati umara. Kalau umara mendekati ulama, tendensinya apa? Mau minta proyek sama kiai? Tentu tidak, paling minta didoakan, minta yang baik-baik.
Tapi kalau Umar membebek, mendekat, menjilat kepada ulama,